Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan itu adalah makna takwa yang sesungguhnya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, kita bersyukur diberikan kesempatan Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, goal besar kita melaksanakan syariah puasa di bulan Ramadan adalah mencari ketakwaan itu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Nah, jemaah dimuliakan Allah, dengan ketakwaan ini akan dibukakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan ketakwaan pula Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita yang kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa pula maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari seluruh apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Nah, jemaah dimuliakan Allah, Ramadan ini adalah satu madrasah yang paripurna, madrasatun mutamayyizah, yang mana selama 1 bulan kita dibentuk dengan tarbiyah Ramadan ini menjadi manusia yang seutuhnya. Dan manusia yang seutuhnya itu, yang pertama komponennya adalah keimanannya benar, keimanannya kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga dilatih di bulan Ramadan. Bayangkan kita kalau di luar Ramadan kemudian mengharamkan makan, minum, kita akan dianggap orang yang aneh. Ya, ini ada makanan halal, ada minuman halal, tidak kita makan. Ini orang aneh. Tapi itu kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa kita berhenti dari yang dihalalkan itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Jadi makna takwa itu, jamaah dimuliakan Allah, ketika dia berdiri sendiri, maknanya juga adalah albir. Artinya takwa ketika dia berdiri sendiri, artinya juga melakukan kebaikan dan juga menjauhi kemaksiatan. Tapi ketika dia dalam satu kalimat bersamaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka makna takwa ini memiliki arti dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini la'allakum tattaqun menggabungkan keduanya. Ya, kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, kebaikan-kebaikan, dan juga menjauhi larangan-larangan dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baik, sesuatu itu dikatakan albir, dikatakan baik sesuai dengan kebaikan yang dianggap baik oleh Allah, bukan dalam pandangan manusia. Makan, berhenti dari makan dan minum, Mbak, dari sesuatu yang halal ini dikehendaki oleh Allah. Kalau manusia umumnya, ini ada makanan yang halal tersaji di depan kita dalam posisi yang lapar, harusnya dimakan saja. Kalau ikut kebanyakan orang,
Kita ini agak aneh. Tapi bagi orang yang beriman, yang penting apa kata Allah, apa kata Rasul itu baik, dia akan melakukan. Dan begitulah seharusnya seorang yang beriman itu, Pak. Yang dituju dalam amalnya adalah lillah, fillahi wa billah. Untuk Allah, di jalan Allah, dan dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dibingkai dalam urusan itu. Dan kita dilatih memiliki sifat muraqabatullah. Muraqabatullah itu perasaan selalu diawasi oleh Allah. Ini derajat ihsan. Ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Derajat tertinggi adalah ihsan ini, Pak. Kita dilatih menjadi orang yang ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita menyaksikan Allah. Kita di hadapan Allah. Kalau tidak bisa, kita merasa dan meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu memantau, meneropong seluruh aktivitas kita. Sehingga kita ini tidak berani macam-macam, Pak. Mau bermaksiat, saya puasa nih. Allah melarang saya bermaksiat. Mau marah, kita tahan, saya puasa. Kenapa? Karena orang puasa ini juga harus bisa mengelola dirinya. Dan itu dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau selama 1 bulan ini kita melakukan dengan penuh kesadaran, kita pupuk keimanan kita kepada Allah nih, Pak. Maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan keluar Ramadan kita memiliki gelar yang berbeda sudah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sesungguhnya, yang kita tidak ada orang, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kalau pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, ittaqillaha haitsuma kunt. Kita bertakwa, takut kepada Allah dimanapun. Di rumah kita, Pak, pakai rambu-rambu yang diridhai oleh Allah. Komunikasi dengan istri, dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga. Di dalam kota, di luar kota, ada yang kita kenal, tidak ada yang kita kenal, kita yakin, Pak. Apapun posisi kita ini selalu dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta ini, mudah-mudahan Ramadan ini kita jalani dengan penuh kesadaran dan kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa itu, Pak. Ini pondasi yang utama. Sebab kalau keimanan ini problem, maka problem kehidupan kita ini, Pak. Kenapa kok ada banyak orang maksiat? Ya karena dia telah melakukan memahami seolah-olah Allah tidak melihat dia. Nah, ini bahaya sekali dalam keimanan ini seperti ini. Kenapa kok ada dalam hubungan rumah tangga seorang suami kemudian berkhianat kepada istri berkhianat kepada suami, anak juga begitu, berkhianat kepada orang tuanya karena mereka tidak memiliki keimanan atau bermasalah keimanannya. Maka Ramadan ini, Pak, mengembalikan spirit keimanan itu. Beginilah orang yang beriman itu. Di siang harinya dia berpuasa, menjaga larangan-larangan Allah. Bahkan yang halal kalau Allah tidak ridha, berhenti dia, Pak. Di malam hari dia bangun, qiyam, melaksanakan sholat malam. Kalau kita lakukan sholat tarawih, ada yang tadarus membaca Al-Quran. Terus begitu, Pak. Bangun pagi hari, melaksanakan sahur. Setelah itu kita banyak membaca istighfar. Karena itu adalah amalan-amalan orang-orang beriman. Wabil asharihum yastaghfirun. Sampai menunggu datangnya waktu subuh. Terus begitu juga dimuliakan Allah. Kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah. Kemaksiatan kita cegah betul. Dan itu juga difasilitasi oleh Allah. Di mana Allah membuka surga, pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Setan-setan dibelenggu, dipersempit ruang lingkup geraknya. Sehingga kita ini
yang biasanya berat untuk sholat malam jadi ringan kita ini. Berat baca Al-Quran, alhamdulillah Ramadan sudah ada yang punya target khatam 3 kali, 5 kali. Biasanya berat bersedekah, Ramadan ini orang berlomba-lomba bersedekah. Dan Allah ingin itu menjadi karakter, Pak. Dilatih selama 1 bulan, maka ini kalau sudah melekat menjadi karakter kita menghadapi 11 bulan yang akan datang, kita sudah memiliki bekal takwa. Yang pertama adalah pondasinya. Ramadan menuju orang yang bertakwa dibangun dengan pondasi keimanan. Kita selalu dipantau oleh Allah. Apa yang jenengan perbuat akan jenengan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua adalah pondasi amal. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Amal-amal yang kita lakukan ini tujuannya adalah membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa. Karena setiap dosa yang dilakukan anak Adam itu akan membekas nuqta fi qalbihi nuqtatun sauda. Ada bintik hitam terus begitu. Tapi kalau dia istighfar dan bertaubat kepada Allah, maka dihapus semuanya, Pak. Kalau orang itu melakukan ibadah, maka ibadah itu mensucikan diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. War Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Jadi ada penghapus dosanya itu harian, Pak. Ya, harian. Salat itu menjadi penghapus harian kita. Zuhur ke asar, ya, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, terus ini, Pak. Bahkan ada rangkaian salat-salat sunnah. Itu juga menjadi ibadah yang bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Makanya kalau salat zuhur itu ibadah salat sunnah tatawu'nya paling banyak. Ada yang muakkadnya ya, 4 dan 2 rakaat, yang ghairu muakkadnya 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Itu hanya di salat zuhur saja. Di yang lain biasanya ada qabliyahnya, tapi nggak semuanya ada ba'diyahnya. Kenapa? Karena ada interval waktu yang lebih panjang antara subuh ke zuhur, di mana potensi kita melakukan dosa paling banyak di situ. Itu penghapus dosa kita. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, war Ramadan ila Ramadan. Maka kita masuk di bulan Ramadan ini menjadi pembersih dan pensuci dari dosa-dosa kita. Kita dilatih, Pak. Salat kita dilatih. Puasa kita di siang hari, ternyata mampu kita nih puasa. Padahal kerja juga nggak libur. Kemudian salat malam, ternyata kita bisa. Menghatamkan Al-Quran, oh kita mampu. Bersedekah, oh ternyata kita pun juga bukan orang yang bakhil. Kita bisa bersedekah dan berbagi kepada orang-orang miskin. Dan ini dilatih, Pak, ibadah ini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Supaya apa? Supaya kita ini diberikan jaminan hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Sebab musibah itu di antara faktornya manazala bala'un illa bidambin. Turunnya bala bencana itu karena dosa-dosa kita. Jadi kalau ada rumah tangga ini sering cekcok, Pak, itu yang problem bisa jadi suaminya. Atau bisa jadi istrinya. Atau bisa jadi kedua-duanya dia bermaksiat kepada Allah sehingga diturunkan bala dalam keluarganya. Tapi kalau bertaubat mereka, Pak, akan dikembalikan. Dikembalikan semua. Dan ini semua sarana ibadah ini dibuka selebar-lebarnya. Makanya mari kita meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah Ramadan kepada kami. Maksudnya apa? Karena ada banyak orang yang bisa bertemu dengan Ramadan, tapi dia berat melakukan amal, Pak. Yang lain sudah banyak bersedekah, dia masih eman, Pak, dengan sedekah. Yang lain sudah pada khatam Al-Quran, dia ini masih rencana khatam, Pak. Masih baru rencana aja.
Yang lain terus berbondong-bondong ke masjid qiyamul Ramadan, dia sudah lupa. Paling ingat Ramadan itu hanya 10 hari pertama. Kedua, ketiga, udah lewat, Pak. Padahal Ramadan ini ayyam ma'dudat. Dia itu satu rangkaian, 1 bulan, bukan hanya 10 hari pertama saja. Dia ibarat anak tangga, puncaknya adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan kita kebanyakan hanya semangat di 10 hari pertama saja. Maka dari sekarang, kita tata niat kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Saya akan berazam, ya Allah, salat malamnya tidak akan pernah putus ini, ya Allah. Saya akan berazam tiap hari saya ingin sedekah, ya Allah. Saya berazam paling tidak minimal 1 kali khatam. Ada azam-azam ini. Niat yang kita kuatkan sebagai bentuk keseriusan kita menyambut dan memuliakan bulan suci Ramadan. Kemudian pilar yang ketiga adalah akhlak. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan Ramadan jangan dimuliakan Allah. Kita tidak boleh marah-marah. Tidak boleh melakukan kata-kata yang sia-sia, ngomong yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau perbuatan-perbuatan yang sia-sia ini kita lakukan selama bulan Ramadan, itu akan menjadikan puasa kita esensinya hilang. Kata Nabi, man la yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau ada orang puasa dan dia masih belum bisa meninggalkan akhlak yang buruk, perkataan dusta, dan dia terus melakukan hal-hal seperti ini selama bulan Ramadan, falaysa lillahi hajah. Allah tidak butuh dengan puasanya orang yang model seperti ini. Makanya kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi dia enggak mendapatkan puasanya illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Capek saja, Pak. Tapi tetap wajib puasa, iya. Tapi kalau kita tidak memenuhi rambu-rambunya, maka kita tidak akan mendapatkan buah jul utama, yaitu takwa ini. Dan Allah menginginkan kita ini selamat, Pak. Betapa kasih sayang Allah diberikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kemurahan-kemurahan ini diberikan spesial hanya di bulan Ramadan. Kalau ibadah-ibadah yang lain pendek waktunya, Pak. Salat hanya 5-7 menit. Ya, salat 5-7 menit. Apalagi, Pak? Haji, umrah itu hanya sebenarnya 2 atau 3 jam sudah selesai. Yang lama nunggunya aja dia. Haji hanya 5-6 hari. Tapi Ramadan ini 1 bulan kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan madrasah mutamayyizah yang kalau kita serius menjalani puasa hari-hari Ramadan ini dengan benar, insyaallah akidah kita akan benar, dikembalikan dengan porsinya yang tepat. Kemudian ibadah kita stylenya orang bertakwa begini, ya. Siangnya berpuasa, menjauhi kemaksiatan, melakukan ketaatan, malamnya dia bangun. Tilawahnya pol-polan, sedekahnya juga demikian, tidak mau ketinggalan. Ini orang bertakwa. Kemudian akhlaknya terkontrol, Pak. Dan akhlak ini adalah buah dari ibadah. Akhlak ini apa? Buah dari ibadah. Seperti hanya salat. Buahnya apa? Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Makanya kalau ada orang salat kok masih hobi melakukan perbuatan keji dan kemungkaran, itu ada problem dia dalam salatnya itu, Pak. Bisa jadi dia salat main-main salatnya. Atau dia salat dia tidak khusyuk, syarat rukunnya tidak sempurna, atau mungkin wudunya bermasalah, ya. Makanya harus kita perhatikan semua bingkai ibadah ini, kita harus belajar, Pak. Fikihnya juga harus belajar. Ini kalau mungkin ada polisi wudu di sini, banyak di antara kita ini yang salah dalam wudu. Saya sering menjadi polisi wudu itu, ya. Bukan banyak orang begini, hanya sekitar 20 orang. Itu hampir separuh wudunya keliru, Pak. Nah, itu gimana salatnya bisa berpengaruh yang seperti ini? Mungkin siku-sikunya, ya, di sikunya ini tidak kena air, atau mata kakinya hanya disiram saja, padahal air tidak masuk ke pori-pori kulitnya. Maka kita perlu belajar dalam semua aspek supaya ibadah yang kita lakukan ini memberikan dampak kepada akhlak
daripada kita semua. Jamaah dimuliakan Allah, inilah madrasah mutamayyizah, ya. Sekolah pendidikan yang paripurna sudah hadir di tengah-tengah kita. Mumpung belum jauh kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kalau hari-hari yang lewat kita merasa banyak kesalahan, banyak kekurangan, kita minta kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Ya Allah, yang sudah ampuni ya Allah, yang sisanya aku akan lebih serius lagi. Kalau kemarin punya hutang bacaan Al-Quran, saya akan bayar ya Allah. Kalau kemarin sedekahnya masih kurang, saya akan tambah ya Allah. Kalau kemarin salat saya masih kurang, saya akan berkuat lagi ya Allah. Masih ada waktu untuk memperbaiki supaya tujuan utama dari Ramadan yang diberikan kepada kita ini benar-benar kita dapatkan. Jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta kekuatan untuk bisa melaksanakan seluruh amalan ketaatan selama bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala nabiyyina al-karim wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalina waghfir lana ya rabbal alamin. Rabbana waj'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus shalah.